Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakkil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung, dan saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggung, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Dan terakhir saya hormati dan saya sayangi Ustadzah Kustiana Arisanti MPDI selaku dosen pengampu kami. Di sini saya akan presentasikan sebuah peta konsep yang bertema tentang pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Di dalam tentang pendidikan Islam pasca kemerdekaan ada 3 macam, yakni 1. Islam pendidikan pada masa Orde Lama. Kedua, pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, pendidikan Islam pada masa Reformasi. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Di tahun 1945 sampai 1966, pendidikan Islam Indonesia mengalami berbagai perkembangan dan tantangan. Beberapa karakteristik dan terkait di dalam pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Yang pertama, awal kemerdekaan dan pendidikan Islam. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai merancang sistem pendidikan nasional yang mencangkup pendidikan agama termasuk penelitian Islam. Pendidikan Islam juga mendapat perhatian dari pemerintah sebagai bagian penting dari identitas bangga yang mayoritas beragama Islam. Namun, ada tantangan untuk menyeimbangkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Dan yang kedua, pemerintahan Soekarno dan integrasi pendidikan Islam. Di bawah pemerintahan Soekarno, ada upaya untuk mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional. Pada masa ini, sekolah-sekolah Islam seperti madrasah mulai mendapatkan pengakuan formal dan integrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun posisinya masih dianggap lebih rendah dibandingkan sekolah umum. Kementerian Agama didirikan dan salah satu tugasnya adalah mengelola pendidikan Islam, termasuk pengembangan kurikulum dan pengawasan madrasah. Ketiga, peran pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam tetap eksis dan memainkan peran penting dalam pendidikan Islam. Namun, banyak pesantren yang bersifat independen dan tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Secara keseluruhan, pada masa Orde Lama, pendidikan Islam mulai terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, tetapi masih menghadapi banyak tantangan dan harus beradaptasi dengan berbagai ideologi yang berkembang pada masa itu. Dan yang kedua, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pada tahun 1996 sampai 1998, pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan seiring dengan kebijakan pemerintah yang cenderung otoriter dan sentralistik. Ada beberapa hal penting terkait pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Yang pertama, integrasi pendidikan Islam dengan sistem nasional. Pemerintah Orde Baru berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional ini. Dilakukan dengan cara meningkatkan kurikulum pendidikan Islam dan memasukkan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Madrasah yang sebelumnya dianggap sebagai lembaga pendidikan non-formal mulai diakui oleh negara dan berada di bawah pengawasan pemerintahan agama. Kedua, kebijaksanaan depolitisasi Islam. Orde Baru menerangkan kebijakan untuk mengurangi peran politik Islam, tetapi pada saat yang sama
memperbolehkan perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih modern dalam beragama tanpa mendidikan mereka dalam gerakan politik. Dan pemerintah mendorong pesantren untuk mengajarkan keterampilan yang berorientasi pada dunia kerja dan pendidikan umum. Selain pendidikan agama tradisional, hal ini menyebabkan banyak pesantren menghadapi kurikulum yang lebih inklusif dan modern. Dan yang ketiga, pendirian IAN dan PTAIN. Pada masa Orde Baru terjadi peningkatan jumlah institut agama Islam negeri IAN dan perguruan tinggi agama Islam negeri PTAIN. Pemerintah melihat lembaga ini sebagai sama untuk mencetak terhadap pendidikan Islam yang profesional dan terdidik serta sebagai cara untuk mengurangi pengaruh Islam politik. Selain itu, IAN, dan PTAIN juga diharapkan menjadi pusat kajian kurikuluman keilmuan Islam yang moderat dan sejalan dengan ideologi Pancasila. Dan secara keseluruhan, pendidikan Islam pada masa Orde Baru di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan yang berupaya menyeimbangkan antara modernisasi, kontrol politik, dan pengembangan moral sesuai dengan Pancasila. Hal ini memungkinkan pendidikan Islam berkembang, tetapi dalam kerangka yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, pada masa reformasi. Pada masa reformasi dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Berbeda dengan masa Orde Baru, masa reformasi dimulai dengan keterbukaan. Masa reformasi ditandai dengan keterbukaan, desentralisasi, dan upaya untuk memperkuat identitas Islam dalam pendidikan. Ada macam identitas Islam. Perubahan utama dalam pendidikan Islam pada masa reformasi. Yang pertama, otonomi pendidikan. Setelahnya jatuh Orde Baru, era reformasi membawa kebijakan desentralisasi yang memberi otonomi lebih besar kepada daerah, termasuk dalam hal pendidikan. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih terlibat dalam pengembangan kurikulum dan manajemen pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Madrasah dan pesantren juga mendapat kebebasan lebih besar untuk menentukan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini mendukung penguatan identitas lokal dan budaya Islam di berbagai daerah. 2. Pengakuan dan peningkatan status madrasah. Pada masa reformasi, status madrasah diakui sebagai berbagai dari Islam pendidikan nasional yang setara dengan sekolah umum. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui madrasah sebagai jalur pendidikan formal. Madrasah juga mendapatkan dukungan lebih besar dari pemerintah, baik dalam hal dana maupun fasilitas. Ada juga upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah agar setara dengan sekolah umum.
terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, perkembangan pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pada masa reformasi ini. Banyak pesantren yang kini tidak hanya mengajarkan pendidikan dan keterampilan, juga pendidikan umum dan keterampilan vokasional untuk mempersiapkan santri dalam dunia kerja. Dan pemerintah mendukung pengembangan pesantren melalui berbagai program seperti bantuan operasional sekolah, BOS, dan peningkatan fasilitas. Selain itu, pesantren mulai diperkenalkan dengan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama dan keterampilan yang relevan dan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan agama termasuk pendidikan Islam diarahkan untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan mampu berkomunikasi positif bagi masyarakat, berkontribusi positif bagi masyarakat. Secara keseluruhan, masa reformasi memberikan angin agar bagi pendidikan Islam di Indonesia dengan kebijakan yang lebih instruktif dan desentralisasi. Pendidikan Islam menjadi lebih beragam, responsif terhadap kebutuhan beragam kebutuhan masyarakat dan mampu bersaing di tingkat global sambil tetap menjaga nilai-nilai keagamaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.